Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menginformasikan tentang bagaimana sih jika reformulasi itu terjadi di Kemenpan RB. Dan ini pun dipublish di umum. Salah satu contohnya sudah diumumkan di Instagramnya Kemenpan RB. Nah, ini yang maksudnya ini yang memiliki sebuah aturan dan seperti apa sih untuk pengumuman reformulasi P3K teknisnya Kemenpan RB. Nah, sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di STTID Bawa Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin kepo terhadap dengan hasil pengumuman optimalisasi reformulasi P3K tenaga teknis di lingkungan pemerintah dari Kemenpan RB. Seperti apa pengumuman hasil reformulasinya? Coba kita bahas dan kita simak bersama-sama Bapak Ibu. Nah, pengumumannya sudah diumumkan melalui akun Instagram dari Kemenpan RB langsung. Jadi ini untuk umum Bapak Ibu. Karena untuk saat ini konsumsi publik itu semakin didesak karena adanya sosial media, sehingga apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu diharapkan adanya keterbukaan. Nah, di sini Bapak Ibu kalau kita lihat pada Instagram dari Kemenpan RB, di sini ada pengumuman prasangga hasil optimalisasi. Atau misalnya Bapak Ibu nanti juga mengunjungi Instagram, jangan lupa untuk follow Instagram saya di @abarifin_ ya Bapak Ibu semua. Nah, kita langsung pada pembahasan. Di sini coba kita klik dan di sini ada informasi bahwasanya pengumuman prasangga hasil optimalisasi pengadaan P3K tenaga teknis Kementerian Pan RB tahun 2022. Informasi selengkapnya bisa klik prasangga P3K teknis Pan RB. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat sendiri, simak pengumuman selengkapnya melalui website ini, baca dengan teliti dan seksama agar kalian mendapatkan informasi secara menyeluruh ya. Coba kita langsung pada website dari Kemenpan RB langsung. Nah, kita masukkan bit.ly prasangga P3K teknis Pan RB. Kita cek Bapak Ibu. Seperti apa sih pengumuman dari Kemenpan RB tersebut? Kalau kita lihat dari pengumuman instansi di daerah-daerah, Bapak Ibu mengetahui sendiri. Tapi bagaimana jadinya ketika kita melihat dari pengumuman langsung Menpan RB untuk optimalisasi P3K tenaga teknis yang ada di sana? Nah, kita lihat saja Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu ada informasi pengumuman tentang prasangga hasil optimalisasi pengadaan P3K teknis di lingkungan Kementerian Pan RB tahun 2022 Jakarta 5 September. Nah, di sini kita lihat poinnya ada pengumuman tentang prasanggahnya, rincian hasil akhir, format surat pernyataan, format surat lamaran, format pengunduran diri. Nah, kita masuk saja pada pengumuman tentang prasangga hasil optimalisasi pengadaan P3K teknis di lingkungan Kementerian Pan RB tahun anggaran 2022. Dan kita unduh. Di sini ada 334 KB. Nah, saya letakkan di luar saja. Kita cek dan kita buka. Nah, nih Bapak Ibu misalnya penasaran bagaimana untuk informasi pengumuman prasangga miliknya Kemenpan RB, di mana yang menangani seluruh ASN di seluruh Indonesia. Di sini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Nah, di sini pengumuman nomor B167 SKP 0100/2023 tentang prasangga hasil optimalisasi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K teknis di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan RB tahun anggaran 2022. Nah, ini merujuk, jadi Kemenpan RB pun merujuk dari surat PLT Kepala BKN Bapak Ibu. Jadi memang tidak semata-mata dari pedomannya beliaunya di sini. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Merujuk pada surat PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2022 dengan nomor 40611 RKS 0403 SDK 2023 tanggal 4 September tahun 2023
perihal penyampaian hasil seleksi kompetensi P3K Jabatan Fungsional tahun anggaran 2022. Bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai yang pertama. Terdapat 4 orang pelamar yang ditetapkan sebagai peserta non-ASN yang dinyatakan lulus optimalisasi P3K teknis berdasarkan keputusan Pan-RB nomor 571 tahun 2023 tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2022, yaitu formatnya ada nomor, nama peserta, nama, jabatan, unit kerja, dan keterangan. Nah, kalau kita melihat sekilas dari namanya saya buramkan, dengan nomor pesertanya juga saya buramkan. Kalau kita melihat dari informasi yang ada di sini Bapak Ibu, kalau di Kemenpan RB ini PR2 ini kan termasuk dari non-ASN yang bekerja di instansi tersebut. Nah, di sini semuanya adalah non-ASN yang berada di instansi tersebut, bukan THK2. Jadi hanya 4 orang Bapak Ibu di Kemenpan RB itu yang diterima kalau kita melihat dari informasi ini. Nah, saya kurang begitu mengetahui bagaimana formasi yang dibutuhkan di Kemenpan RB tersebut, saya juga belum mengetahui hal tersebut. Nah, di sini ada ahli pertama arsiparis, ahli pertama perencana, dan ahli pertama pranata komputer. 2. Rincian hasil seleksi kompetensi P3K teknis jabatan fungsional tahun anggaran 2022 di lingkungan Kementerian Pan-RB sebagaimana terlampir. 3. Selanjutnya sesuai dengan surat di atas atau atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian dengan nomor 8527 BMP 0101 SDD 2/2023 tanggal 4 September tahun 2023 tentang penyesuaian kembali jadwal penyelesaian penetapan NIP 3K Jabatan Fungsional Teknis tahun 2022 adalah sebagai berikut. Nah, ini sebenarnya jadwal penyesuaiannya kalau di Kemenpan RB Bapak Ibu. Di mana yang pertama adalah masa sanggah hasil reformasi P3K teknis oleh peserta seleksi melalui SSCSN yaitu 6 sampai dengan 8 September. Nah, untuk masa sanggahnya Bapak Ibu bisa lihat di Abah Channel ya Bapak Ibu, sebelum informasi ini sudah saya cantumkan di situ, Bapak Ibu bisa lihat sendiri seperti apa bagaimana langkah untuk menyanggah. Jika Bapak Ibu memang berhak ya Bapak Ibu, tapi kalau misalnya tidak berhak bisa saja menyampaikan aspirasinya Bapak Ibu semua. 2. Masa jawab sanggah hasil optimalisasi P3K teknis tanggal 9 sampai dengan 11 September. Pengumuman hasil optimalisasi P3K teknis pasca sanggah yaitu 12 September. Jadi ini yang final nantinya. Baru nanti Bapak Ibu mengisi DRH dan pemberkasan usul NIP 3K yaitu 13 sampai dengan 28 September 2023. Dan selanjutnya yaitu penetapan NIP 3K teknis tanggal 14 sampai dengan 3 Oktober tahun 2023. Nah, di sini bagi peserta yang dinyatakan lulus dalam optimalisasi P3K teknis dengan status PR2 wajib mengunggah dokumen pemberkasan secara elektronik melalui tautan SSCSN.bkn.go disesuai dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama ada KTP, kemudian kartu penduduk elektronik asli atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil atau Dukcapil. 2 adalah ijazah pendidikan asli atau ijazah penyetaraan dikti untuk lulusan luar negeri yang digunakan untuk melamar formasi P3K. C. Transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar formasi P3K. D. Surat pernyataan 5 poin sesuai dengan peraturan BKN nomor 14 2018 dibubuhi dengan materai 10.000 serta ditandatangani oleh peserta P3K dengan format terlampir. Nah, format yang tadi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua itu. Yang E di sini surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang masih berlaku, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan September 2023, surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan September. Kemudian kartu nomor pokok wajib pajak atau NPWP, BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat, surat lamaran yang diketik menggunakan komputer dan ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta bermaterai 10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam format surat lamaran terlampir. Dan pas foto, kemudian pas foto berlatar belakang merah ukuran 2x3. M. Daftar riwayat hidup yang diunduh di website SSCSN yang digabung menjadi satu file
dan sudah dibuih materai 10.000 serta ditandatangani oleh peserta P3K. 5. Peserta yang dinyatakan tidak lulus dapat melakukan sanggahan terhadap hasil seleksi kompetensi P3K teknis jabatan fungsional tahun anggaran 2022 di lingkungan Kementerian Pan-RB melalui tautan sssn.bkn.go.id selama 3 hari saja Bapak Ibu, yaitu mulai tanggal 6 sampai dengan 8 September, jadi sampai dengan besok. Misalnya Bapak Ibu ingin mengetahui bagaimana langkah sanggahan, cek saja di Aba Channel, sudah saya buatkan kepada Bapak Ibu semua. Pelamar yang tidak melakukan registrasi dan pembergasan pengangkatan P3K teknis pada tanggal yang telah ditetapkan tanpa pemberitahuan kepada tim pengadaan P3K Kementerian Pan-RB dianggap mengundurkan diri sebagai P3K teknis di Kementerian Pan-RB tahun 2022. Bagi peserta yang dinyatakan lulus namun karena alasan tertentu ingin mengajukan mengundurkan diri dan P3K teknis Kementerian Pan-RB tahun 2022 agar mengajukan pengunduran diri kepada Menteri Pan-RB format terlampir. Hanya pelamar yang dapat memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan NIP3K dan memperoleh surat keputusan tentang nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau NIP3K dan surat keputusan tentang pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai, tidak benar, menyalahi ketentuan, tim pengadaan P3K Kementerian Pan-RB tahun 2022 berhak mengundurkan kelulusan yang bersangkutan. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan pengadaan P3K teknis Kementerian Pan-RB tahun 2022 tidak dibungut biaya apapun. Ingat, kalau masih ada calo-calo bisa dilaporkan saja Bapak Ibu, karena semuanya gratis. 11. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta. 12. Keputusan Ketua Tim Pengadaan P3K Kementerian Pan-RB tahun 2020 ini bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui Jakarta 5 September 2023 Ketua Tim Pengadaan P3K Kementerian Pan-RB. Nah, di sini ditandatangani oleh elektronik Bapak Ibu, jadi tidak saya tampilkan. Nah, seperti inilah pengumuman yang disampaikan oleh Kemenpan RB terkait dengan adanya reformulasi di instansi beliau, di instansi Kemenpan RB tentunya. Oleh sebab itu, di sini Bapak Ibu bisa lihat barusan seperti apa informasinya. Nah, bagi yang belum memenuhi persyaratan, jadi kita usaha lagi di tahun 2023 ini di bulan September. Nah, di bulan ini sebenarnya Bapak Ibu, yaitu di tanggal 17 September. Nah, kita tetap semangat, terus berjuang. Itulah yang bisa saya sarankan kepada Bapak Ibu semua. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini memberikan manfaat bagi Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Aktifkan notifikasi di channel ini. Dan jadikan Aba Channel sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu dalam mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.